Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast USK, tempat dimana kita ngobrolin berbagai hal seru seputar dunia kampus, mulai dari yang receh sampai yang penuh makna. Bersama saya Azizah Amalia Nafa, biasanya dipanggil Nafa, dari program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Syahkuala, yang hari ini bakalan nemenin teman-teman selama beberapa menit ke depan. Nah, episode kali ini spesial banget dalam rangkaian acara WAMI atau Warna Kampus Islami yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus atau LDK Majid USK. Dengan tema podcast kita hari ini, membangun citra positif untuk karir dan dakwah. Kita akan membongkar apa sih itu LDK Majid dan apa sih itu WAMI atau event terbesar dari LDK Majid ini. Dan untuk itu sudah hadir di sini narasumber bareng kita ya, sosok yang inspiratif yang sudah siap banget nih membagikan cerita-cerita serunya kepada kita, yang sudah banyak bergelut dalam bidang dakwah kampus dan juga organisasi. Dengan narasumber kita yang pertama ada Bang Hakan Syukur sebagai Ketua Umum LDK Majid USK 2025 dan juga ada Bang Muhammad Faris Alwi sebagai Ketua Panitia WAMI. Langsung aja nih kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bang Hakan, Bang Alwi. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih nih Bang sudah hadir di podcast USK hari ini, Bang. Nah, sebelum kita lanjut nih Bang, boleh dong diperkenalkan dirinya lebih lanjut ke teman-teman, mulai dari fakultasnya dari apa dan kesibukannya sekarang lagi ngapain nih, Bang? Boleh dari Bang Hakan mungkin. Boleh dari Bang Hakan dulu. Oke, boleh ya. Perkenalkan, nama saya Hakan Syukur dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang udah kerja sih sebenarnya, udah kerja dan juga masih aktif di organisasi LDK Majid di kampus seperti itu. Kalau untuk Bang Alwi sendiri nih, Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Alwi. Kawan-kawan biasanya panggil Alwi gitu. Bang Alwi. Nah, alhamdulillah sekarang di manajemen USK di angkatan 2022, berarti semester 7 ya, lagi sibuk-sibuk dikit skripsi. Baru alhamdulillah aktifnya di LDF Al-Mizan yang di FEB. Alhamdulillah sekarang diamanahin jadi sekretaris umum. Dan juga alhamdulillah ya di tahun ini, di WAMI tahun ini diamanahkan untuk menjadi ketua panitia gitu. Wah, luar biasa sekali, ternyata Bang Hakan ini adalah senior Nafa ya, Ilkom ya, Ilkomers banget. Oke deh, jadi episode kali ini kita bakal ngebahas nih apa sih itu lembaga dakwah kampus dan apa sih itu WAMI. Mulai dari bagaimana kondisi dakwah kampus, membangunnya, tantangannya, sampai apa aja nih kegiatan di WAMI nanti. Nah, buat yang masih penasaran atau mungkin pengen tahu nih, stay tune sampai akhir karena kita bakal kupas tuntas dari sudut pandang yang paling jujur. Kita buka dulu nih dengan pertanyaan dan pemahaman dasar ya buat teman-teman nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan LDK? Yang masih penasaran nih, kita langsung aja tanya ke Bang Hakan ya. Sebenarnya LDK itu apa sih Bang? Tujuannya apa dan dampaknya itu apa untuk di Universitas Syahkuala ini? Oke, baik, mungkin ya. Boleh kami jelaskan terlebih dahulu asal muasal dulu sebenarnya dari LDK. Karena LDK sendiri tidak hanya ada di USK, bahkan di kampus-kampus lain di Indonesia ini sudah ada LDK seperti itu. Nah, LDK ini diawali dari sebuah pergerakan dari pemuda pada tahun 1990-an kalau tidak salah, yang mana para pemuda ini ataupun para mahasiswa ini ingin Indonesia ini bergerak lebih bagus ke arah keislaman, karena pada saat itu kita mengetahui bahwasanya Indonesia lagi ada krisis moneter, kemudian ada permasalahan dengan PKI dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang pengen mahasiswa ataupun para pemuda ini mengenal lebih dalam terkait Islam, dan juga mereka berusaha membentuk lah yang namanya sebuah organisasi atau komunitas yang mana di dalamnya mereka bisa membina para mahasiswa ini agar nantinya memiliki nilai-nilai keislaman. Di samping mereka memiliki nilai-nilai pengetahuan di jurusannya masing-masing, mereka juga bisa mempunyai nilai-nilai keislaman, sehingga ketika mereka bergelut di dunia pemerintahan ataupun pekerjaan nanti, mereka tidak keluar dari konteks yang namanya nilai-nilai keislaman seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang LDK itu tetap ada, bahkan di Universitas Syahkuala. Di Universitas Syahkuala sendiri sebenarnya dulu bukan LDK Majid namanya, dulu adalah LDK Fosma, Lembaga Dakwah Kampus Forum Silaturahmi Mahasiswa.
Dan sekarang barusan tahun 2023 diubah namanya ke LDK Majid, Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Masjid Jami Darussalam. Karena sebenarnya lembaga dakwah yang ada di kampus-kampus di Indonesia ini sebenarnya mereka dibuat untuk menaungi masjid kampusnya sendiri biasanya. Dan di USK kita punya Masjid Jami Darussalam, dan salah satu fungsi ataupun tugas lembaga dakwah ini adalah membuat kegiatan-kegiatan di masjidnya seperti itu. Di bidang Islam juga ya. Untuk LDK sendiri itu UKM atau gimana tuh Bang? Atau dia emang lembaga sendiri? Ya, LDK sendiri itu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang dinaungi oleh kampus sendiri, berbeda dengan UKP mungkin ya, yang ada komsat di kampus-kampus, namun tidak secara langsung di bawah naungan kampus seperti itu. Kalau untuk menurut Bang Alwi nih, LDK bagi Abang itu apa sih Bang? Untuk saya, karena kan saya aktifnya di LDF, jadi itu kami sebagai anak-anaknya dari LDK. Jadi saat melihat LDK itu bisa menganggap sebagai ibu ya, ibu yang menaungi kami di LDF, karena kami kan yang di LDF masih banyak perlu pembelajaran, baik dari organisasi, bagaimana cara berdakwah, dan bagaimana cara menyentuh hati-hati orang-orang yang ada di mahasiswa di fakultas khususnya. Makanya saat mendengar nama LDK itu sangat menjadi hal lembaga atau ibu yang membantu anak-anaknya untuk mengembangkan dakwahnya, khususnya untuk yang fakultas-fakultas kayak gitu. Oke, tadi disinggung ya LDF ya Bang, ternyata ada LDF dan LDK. Nah sebagai LDF nih, Abang sebagai ketua umumnya, apa sih tantangan sebagai ketua umum dalam mengelola LDF di setiap fakultas yang ada di USK nih Bang? Ada 12 fakultas ya kita ya? Dan ada 12 LDF juga. Gimana Bang tantangannya tuh Bang? Nah, tentunya sebenarnya sangat lumayan susah. Karena kenapa? Kita melihat bahwasanya dari masing-masing LDF tadi kita punya 12 fakultas dan masing-masingnya itu memiliki LDF, dan otomatis mereka juga punya permasalahan sendiri di LDF-nya seperti itu. Nah, LDK Majid sebagai ibu yang seperti yang disampaikan oleh Alwi tadi adalah merupakan yang harusnya menyambung kembali silaturahmi antar 12 LDF ini, dan juga jikalau bisa menuntaskan masalah-masalah LDF yang ada di fakultasnya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin di kendala ya, karena kita mengetahui bahwasanya semua fakultas itu pasti beda-beda kendalanya, dan juga dari fakultas itu barangkali ada kendala yang memang LDK Majid sendiri barangkali tidak bisa masuk di sana gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat terkadang susah dari LDK Majid untuk mengatasi beberapa kendala di LDF fakultas seperti itu. Akan tetapi sampai saat ini ya, dari LDF yang ada di fakultas-fakultas itu masih koordinasi dengan LDK Majid selaku ibunya di universitas seperti itu. Oke, mumpung lagi di sini nih Bang, ada nggak sih satu pesan atau ajakan yang ingin abang-abang sampaikan ke teman-teman kita tentang pentingnya mendukung dakwah dan terlibat dalam dakwah yang sehat di kampus? Oke, kameranya sana. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa USK, baik di fakultas manapun kalian berada, pesan dari kami bahwasanya kenapa sih lembaga dakwah kampus itu penting? Karena dari kami pribadi adalah mungkin kita yang notabene adalah kampus umum yang kesehariannya 24/7-nya mungkin ya kita belajar ilmu-ilmu yang sifatnya adalah umum gitu. Akan tetapi kita tahu bahwasanya kita di Aceh, kita mayoritas Islam, dan juga kita butuh sebenarnya nilai-nilai keislaman, sehingga kemudian ketika kita belajar di kampus kita tidak kekurangan yang nilai keislaman itu. Karena kenapa? Kita lihat Indonesia sekarang ya, bahkan Gen Z sekarang, adik-adik kita ataupun kita masuk juga termasuk Gen Z, kita melihat perkembangan teknologi, kemudian mengubah bagaimana peradaban ataupun budaya yang ada sekarang. Mungkin barangkali teman-teman sudah sangat banyak menyaksikan ya bahasa-bahasa yang toksik di pertemanan seperti itu. Pertemanan toksik yang tidak lagi sesuai dengan syariat-syariat, yang bahkan di negeri syariat pun tetap dilaksanakan seperti itu ya. Maka dari itu kami dari Lembaga Dakwah Kampus ingin mengajak, sebenarnya yang kami ajak bukanlah orang-orang yang baik, akan tetapi orang-orang yang ingin berubah menjadi baik. Kemudian kami ajak ke organisasi ini, sehingga kemudian ketika kita, walaupun kita kuliah di universitas umum yang notabene barangkali tidak ada pernyataan ataupun
pemberian ruhiyah-ruhiyah dari dosen-dosen kita, akan tetapi kita ikut di lembaga dakwah kampus, di lembaga yang mana kita selalu diingatkan akan kebaikan, kemudian diingatkan akan menjauhi larangan-larangan seperti itu, yang kemudian nantinya itu akan berefek kepada masa depan kita akan bisa menjadi pribadi yang baik, yang kemudian jikalau kita menjadi orang-orang besar nantinya yang tidak akan insya Allah menyengsarakan rakyatnya, ataupun menjadi pengusaha yang tidak akan kikir, yang tidak akan kemudian curang dalam timbangan seperti itu. Maka karena itulah sebenarnya kami mengajak kawan-kawan semua untuk masuk di lembaga dakwah kampus ini seperti itu. Wah, Masya Allah banget nih. Kalau untuk Bang Ali bagaimana nih Bang? Mungkin Ayu mau ngambil sedikit yang disampaikan sama Bang Hakan tadi, bahwa yang ada di lembaga dakwah kampus bukan orang yang betul-betul udah benar. Bukan kami patokan benar orang mahasiswa, bukan. Kami adalah tetap juga seperti mahasiswa biasa. Kami juga terkadang lalai akan kebaikan-kebaikan. Makanya tapi yang penting di dalam lembaga dakwah kampus ini kita bersama-sama gitu, saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan. Terkadang ya mungkin ada juga yang melakukan kesalahan, makanya kita mengingatkan kawan kita kayak gitu. Makanya ajakan untuk kawan-kawan ya, mahasiswa khususnya yang ada di Universitas Syakuala untuk bergabung, apalagi orang-orang yang mungkin udah lama tidak terkena siraman ruhani gitu ya. Dan bisa gabung ke kita, mungkin sama-sama ya, mungkin saling mengingatkan kawan-kawan kita juga untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya salah satu hadisnya Rasulullah juga disampaikan bahwa kalau kita mau melihat seseorang itu, sifat seseorang, kita bisa lihat dari teman dekatnya. Maka dengan bergabungnya dengan di LDF atau juga di LDK khususnya, itu bisa membuat kawan-kawan memiliki ya kawan-kawan yang suportif, yang tujuannya bukan cuma dunia tapi tujuannya juga akhirat gitu. Wah, luar biasa banget nih Bang. Kita lanjut ya Bang ya. Nah, di era sosial media saat ini, tantangan untuk membangun bahkan menjaga dan juga menjadi penyeru kebaikan itu bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali perbandingan dan tekanan. Tapi gimana sih realitanya teman-teman? Nah, untuk Bang Hakan nih Bang, apa tantangan terbesar yang dihadapi dai dan daiyah kampus hari ini dengan maraknya standar sosial media? Nah, standar sosial media saat ini tergantung tren gitu-gitu ya Bang. Nah, gimana tuh tantangan terbesarnya Bang? Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal sosial media, kita pasti melihat sekarang ya banyak sekali postingan ataupun uploadan dari teman-teman kita, bahkan dari orang-orang terdekat kita, yang mana uploadan tersebut sebenarnya menimbulkan bukan postingan-postingan kebaikan seperti itu, ataupun postingan-postingan yang sifatnya adalah sia-sia sebenarnya. Kan tetapi disitulah sebenarnya kita selaku lembaga dakwah kampus yang kemudian ingin menyuruhkan kebaikan-kebaikan walaupun tidak secara langsung melalui media seperti itu kan. Nah, hal ini juga menjadi kemudahan bagi kami lembaga dakwah kampus untuk menyuruhkan kebaikan-kebaikan melalui sosial media. Mungkin dari video-video pendek kebaikan seperti itu, ataupun poster-poster kebaikan, ataupun ajakan-ajakan seperti yang saat ini sedang marak dan viral adalah saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Nah, itu bisa mulai dari jari kecil kita yang ngeposting bahwasanya sekarang ada Sumut Global Fotila. Itu kita bisa dari jari kecil ini, itu kita bisa share postingan-postingan yang mereka posting, yang kemudian bisa dilihat oleh orang-orang luar sana, yang kemudian mereka tersentuh hatinya, dan pada saat itu mereka kemudian merasa kasihan dengan saudara-saudara kita di sana, yang kemudian berusaha untuk membantu mereka seperti itu. Oke Bang, luar biasa banget ya, jadinya berdampak ya kalau kita nge-share kebaikan juga dapat kebaikan juga bagi orang lain. Nah, kalau bagaimana nih cara abang-abang bisa membedakan mana yang hijrahnya cuma karena pencitraan sama hijrah real dari diri sendiri? Gitu Bang, boleh? Boleh. Bang Ali boleh. Tema kita kan hari ini ada juga tentang citra diri ya. Betul. Jadi apa yang membedakan orang yang pencitraan dan orang yang tulus. Sebetulnya kita sebagai manusia kita nggak bisa betul-betul tahu orang itu pencitraan dan orang itu tulus. Karena di zamannya Rasulullah juga orang-orang yang munafik itu tetap ada juga bersama dengan kaum muslimin. Tapi bagaimana cara kita mengantisipasinya?
kita bisa lihat bagaimana pengorbanan mereka sebetulnya berada di jalan dakwah dan bagaimana sebetulnya niat mereka untuk memperbaiki diri. Jadi misalnya kita lihat kawan-kawan kita yang diajak untuk melakukan apa ya, misalnya dia yang biasanya belum pernah sholat tepat waktu gitu kan, tapi kalau misalnya waktu kita ajak dia sholat gitu, dia mau walaupun nggak ada orang lain yang melihatnya. Yang membedakan tuh misalnya kadang ada orang ya, contohnya paling sering itu kalau misalnya kita lihat ada yang mau bersedekah atau apa gitu, terkadang dia ada orang yang kalau misalnya dia mau apa karena pencitraan itu kalau kita bilang, tapi nggak tahu juga kita, tapi kemungkinan karena orang-orang pencitraan itu maunya cuman jika ada orang lain yang melihatnya. Betul. Jadi tujuan dia bukan murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tujuan dia ada yang lainnya, Biar yaitu dapat like dari teman-teman juga. ya kayak gitu. Itu kemungkinan termasuk orang-orang yang pencitraan. Tapi kita nggak bisa bilang semua orang yang membagikan kebaikan-kebaikan itu termasuk pencitraan, tapi tergantung niat dari orang pribadi tersebut. Karena dari salah satu hadis yang paling pertama ya di dalam buku hadis Arba'in dari Imam Nawawi itu terkait tentang niat. Jadi semua orang itu dapat ganjaran dari apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan sedekahnya karena Allah dan karena mau membantu kawannya, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka dia hanya mendapatkan pujiannya saja, tidak mendapatkan pahala yang kalau misalnya kita bandingkan nikmat pahala itu, nikmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dibanding pujian orang yang hanya sementara di dunia ini, itu sangat-sangat jauh. Iya, betul sekali ya teman-teman ya. Kita jangan ngerasa bahwa kita tuh terlihat baik di depan mata manusia, tapi ternyata terlihat buruk di mata Allah, tuh gak bagus banget ya abang-abang. Nah sekarang kita masuk nih ke bagian yang cukup penting. Tapi kita tadi udah bahas nih tentang LDK ya. Sekarang kita mau bahas tentang WAMI. Itu event tahunan dari LDK sendiri ya bang. Ya. Nah sebenarnya apa sih itu WAMI, bang? Dari mulai dari kapan? Boleh bang diceritain ke teman-teman. Oke, mungkin WAMI ya. WAMI itu adalah event tahunannya LDK Majid yang kepanjangan itu Warna Kampus Islami. Dan sebenarnya untuk WAMI sendiri itu sudah dimulai sejak lama ya, bahkan mungkin sejak awal pertama LDK ada mungkin ya. Akan tetapi setelah adanya pergantian nama, dan WAMI ini sebenarnya tidak berganti sama sekali. Bahkan dulu semenjak LDK Fosma namanya, itu sudah ada WAMI. Dan di WAMI sendiri kita mengupayakan bahwasanya kampus kita ini sebenarnya masih membuat agenda-agenda yang sifatnya keislaman. Di samping kita buat agenda-agenda umum, olimpiade, apakah konser expo, mungkin dan lain sebagainya, expo dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga di kampus ini masih memiliki lembaga yang kemudian bisa membuatkan agenda-agenda keislaman, sehingga namanya kami buat Warna Kampus Islami seperti itu. WAMI, Warna Kampus Islami. Oke, di WAMI sendiri tuh apa-apa aja nih bang kegiatannya? Jadi di WAMI kita itu terbagi sebetulnya garis besarnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang acara yang dan ada juga yang lomba. Dan ada di lomba kita di WAMI ada 4 lomba ya. Ada 2 lomba online yang nasional dan juga 2 lomba yang offline. Lomba online itu ada poster nasional dan juga ada lomba video pendek Islami yang nasional juga insyaallah. Baru yang ketiga ada 2 lomba yang offline, itu ada lomba imam muda. Baru juga ya. Baru yang keempat itu ada lomba storytelling terkait sahabat Rasulullah insyaallah. Baru ada acara-acara. Kita ada yang pertama itu di hari Jumat ya insyaallah, itu kita ada bakti sosial, dan itu insyaallah terlaksananya di SLB ya, SLB Bukesra. Sekolah luar biasa insyaallah. Baru juga nanti di hari Ahad ya, dari Minggu itu kita pertama ada tablik akbar. Tablik akbar itu lebih berfokuskan ke penggalangan dana kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina insyaallah. Baru dilanjuti nanti ada seminar nasional. Dan tahun ini alhamdulillah kita bisa mengundang Huzaifah ya. Iya, sama istrinya itu ya bang. Iya betul. Oh, masya Allah banget tuh bang. Huzaifah Aslam. Dan insyaallah ya ada juga seminar kemuslimahan setelah zuhurnya, nanti istri beliau insyaallah yang mengisi, dan setelah itu closing ya, berarti kayak kegiatan-kegiatan biasa, kayak ada kegiatan closing. Tapi untuk puncak kegiatan kita insyaallah nanti di hari Ahad ya.
di seminar nasional. Kalau boleh di-spill nih Bang, tanggal berapa sih Bang WAMI itu Bang dilaksanain? WAMI insya Allah kita dari tanggal 24 di hari Jumat Oktober sampai 26 Oktober, 26 Oktober. Berarti dari Jumat sampai Ahad sampai Minggu, dan puncak kegiatan insya Allah di hari Ahadnya. Jadi teman-teman yang fansnya Ustadz Zai ya, itu Iya. wajib banget nih ikutin acara WAMI. Oke, apa sih harapannya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang akan nantinya mengikuti kegiatan WAMI nih Bang? Boleh dari Bang Hakan dulu mungkin ya. Oke, mungkin ya harapan dari kami untuk mahasiswa-mahasiswi yang ikut agenda WAMI nanti, baik itu di agenda perlombaan ataupun agenda seminar nasional nanti, kami ingin, sebenarnya target kami adalah memberitahukan bahwasanya kampus kita ini walaupun kampus umum, kita juga bisa menerapkan nilai-nilai keislaman di kampus ini. Kemudian juga di seminar nasionalnya kami membangun citra diri positif untuk karir dan dakwah seperti itu. Nah, sesuai dengan tema yang kami buat, kami juga mengundang narasumber yang luar biasa, dan beliau adalah konten kreator dakwah dengan follower 1.400.000-an mungkin ya, kira-kira seperti itu. Dan harapannya dengan adanya itu dari kita ataupun dari kami pribadi terlebih dahulu ya, lembaga dakwah kampus dan juga mahasiswa-mahasiswa USK bisa membangun citranya lebih baik, bukan hanya membangun citra yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya duniawi yang mungkin di prestasinya di kampus dan lain sebagainya, namun juga bisa membangun citranya yang sifatnya ukhrawi ataupun akhirat. Nah, mungkin di kebaikan-kebaikan, kegiatan kebaikannya seperti itu. Mungkin itu ya target kami di WAMI ini. Untuk Bang Ali mau nambahin Kalau mungkin dari Ana ya, selaku ketua panitia, itu Ana sangat berharap ya dengan adanya kegiatan kita di WAMI tahun ini, bukan cuman kader-kader yang ada di LDK dan LDF yang merasakan kehangatan kegiatan-kegiatan yang ada di LDK. Harapannya bisa kawan-kawan yang di luar yang belum pernah mungkin menyentuh langkahnya di dakwah kampus kayak gitu, tetap merasakan rasanya kehangatan ya, kebersamaan di kegiatan-kegiatan kita di WAMI. Jadi rencananya, maksudnya tujuannya tuh orang itu nggak berhenti di sini aja, nggak berhenti setelah kegiatan siapa itu udah selesai aja gitu kegiatannya. Tapi setelah kegiatan mereka masih ada mau menyebarkan kebaikan-kebaikan ke kawan-kawannya, khususnya nanti ke keluarga-keluarganya gitu, menyampaikan hal-hal yang baik gitu. Salah satunya terkait citra diri yang positif kepada kawan-kawannya. Karena maunya ya, harapan kami mudah-mudahan untuk yang mengikuti lomba, yang mengikuti acara gitu, ada rasa ketertarikan untuk menyampaikan kebaikan kayak gitu. Jadi bukan berhenti setelah kegiatan selesai semua kebaikan, tapi setelah kegiatan mereka masih ada antusiasnya untuk menyampaikan kebaikan ke kawan-kawan, yang ke saudara-saudaranya, atau mungkin ke adik-adik yang pernah mereka kenal lah kayak gitu, kenalan mereka gitu. Oke, luar biasa sekali acara seperti WAMI ini harus tetap ditingkatkan ya Bang. Nah, acara WAMI ya, Warna Kampus Islami ini punya peran penting dalam pembentukan karakter mahasiswa di USK juga tentunya ya. Nah, sebagai orang yang akan menggelar event besar nih Bang, kita pengen dengar nih pengalaman-pengalaman dari abang-abang kita. Sebagai Ketua Umum LDK dan Ketua Panitia WAMI, program atau kolaborasi seperti apa yang abang-abang anggap efektif untuk menguatkan citra diri dan juga biar tahu nih teman-teman kalau ada loh kegiatan seperti ini di USK gitu. Boleh Bang? Nah, mungkin untuk kolaborasi ya, untuk kegiatan yang eventnya besar seperti ini, mungkin sangat penting sebenarnya kolaborasi ya. Dan alhamdulillah kita sudah mulai coba kolaborasi beberapa minggu belakang ini dengan lembaga-lembaga yang mungkin sifatnya bergerak di bidang keislaman. Dan tidak sampai di situ saja, kami juga mungkin bakal coba kolaborasi dengan UKM-UKM yang ada di universitas, sehingga nantinya agenda ini tersampaikan bukan hanya ke mahasiswa yang mungkin lebih aktif di keislaman, akan tetapi juga tersampaikan ke mahasiswa yang bahkan sama sekali barangkali tidak update dengan nilai-nilai keislaman ataupun pembelajaran keislaman seperti itu. Jadi kami bakal coba kolaborasi dengan pihak-pihak yang walaupun mereka tidak bergerak di bidang keislaman. Bang Ali mau nambahin atau emang udah terjawab nih Bang sama Bang mungkin dari Ali ya, udah bagus banget sebetulnya, karena emang rencana kami bukan cuman
itu tadi ya, bukan cuman di kisaran kader-kader yang ada di dakwah kampus dan fakultas, tapi mencakup semuanya gitu, dari yang UKM mungkin yang olahraga juga kita ajak untuk mengikuti kegiatan, UKM yang sifatnya kayak seni kayak gitu, itu juga insya Allah kita ajak untuk ikut kegiatan gitu ya, biar semuanya bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Wah, udah Bang, luar biasa sekali ya. Kita pengen denger dong cerita dari abang-abang tentang momen berharga atau pembelajaran apa nih yang abang-abang dapat saat mempersiapkan acara-acara yang bertema tentang pengembangan diri dan keislaman. Mungkin Jadi pengalaman Ana ya, ini mungkin karena pertama kali memegang acara sebesar ini sebetulnya di selama di kampus, dan merasa ya untuk punya kawan-kawan yang bisa membantu, membersamai dalam menyukseskan kegiatan, dan orang-orangnya bukan orang-orang yang sejalan dengan kita ya, yang sevisi dengan kita untuk menyukseskan kegiatan dan juga dakwah gitu, menyelesaikan kegiatan-kegiatan dakwah. Jadi rasanya kayak nyaman banget, rasanya senang banget bisa sering-sering jumpa dengan kawan-kawan kita tadi, dan itu ya karena menjalin silaturahim juga kepada kawan-kawan kita yang membuat kayak ada rasa senang gitu, bukan cuman karena menyukseskan kegiatan bersama-sama, tapi juga karena sering bersama-sama, sering kumpul sama-sama juga, bukan cuman bahas kegiatan aja, tapi kami juga cerita-cerita tentang kehidupan, tentang dakwah juga, dan juga tentang perkuliahan gitu. Jadi itu membuat kita merasa ada tempat untuk bercerita, tempat untuk membagi permasalahan gitu dengan kawan-kawan, yang jadinya menjalin mempererat juga ya anggota-anggota yang ada di pengurusan gitu. Kalau untuk Bang Hakan, Bang, boleh dong diceritain? Kayak mungkin untuk pengalaman ya, sebenarnya dari tahun lalu Ana juga sudah jadi panitia untuk kami tahun sebelumnya, dan alhamdulillah tahun kemarin itu berlangsung sukses. Sampai 1.000 peserta ya, untuk agenda mini konser religi yang pada saat itu kami mengundang Azando Gafema. Oh iya Bang, ingat Bang. Nah, alhamdulillahnya adalah dari pengalaman itu banyak sebenarnya hal-hal yang perlu dievaluasi untuk kegiatan keagamaan. Namun yang dirasakan ya setelah melaksanakan kegiatan besar adalah antusias dari teman-teman mahasiswa yang kemudian hadir di sana mendengarkan gestar, dan alhamdulillahnya tahun lalu tetap dan tidak akan berhenti. Tema kami akan selalu bersangkutan dengan Palestina karena memang isunya sampai sekarang belum reda, dan tahun lalu juga kami mengangkat sholawat untuk Palestina dengan agenda konser mini religi, dan pada saat itu kami juga mengundang salah satu syekh yang berasal dari Palestina, dan alhamdulillah pada tahun lalu kami bisa menggalang dana sebesar hampir 30 jutaan di satu hari agenda seperti itu. Luar biasa banget Bang. Hal itulah yang kemudian menjadikan pengalamannya sangat berharga, sehingga kita pada saat membuat kegiatan kita juga bisa membantu orang-orang yang sedang tertindas di luar sana seperti itu. Boleh kita capeknya kita, habisnya uang kita, habisnya minyak motor kita dan lain sebagainya, insya Allah akan dibalas dengan agenda-agenda kebaikan yang kita laksanakan. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak di dunia, mungkin di akhirat nanti, dan mudah-mudahan itu yang diberikan ke kami seperti itu. Wah, luar biasa sekali, nggak terasa nih Bang, kita udah selesai nih. Dan seru dan mencerahkan banget nih ngobrol sama Bang Hakan, Bang Alwi, dapat banyak insight nih kita teman-teman. Dan dari obrolan ini kita tahu bahwa hijrah dan membangun citra diri itu bukan cuma untuk dunia tapi juga untuk akhirat, investasi ya Bang. Nah, dan juga bukan untuk pamer, tapi untuk jadi pribadi yang memiliki manfaat untuk orang lain juga. Wah, luar biasa sekali nih cerita dari Bang Hakan dan Bang Alwi yang menginspirasi kita semua. Boleh nih Bang, sebelum kita tutup boleh dikasih closing statement nih Bang buat podcast kita hari ini. Oke, baik ya, mungkin untuk closing statement dari Yana, ada sebuah guru ya di IMAN dulu mengatakan bahwasanya, menanyakan ke kami bahwasanya apa sih kunci ciri-ciri orang sukses itu apa? Bagaimana sukses menurut kalian itu seperti apa gitu? Kemudian banyak yang menjawab jadi dokter, menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Dan juga pada saat itu beliau menjawab benar itu semua adalah sukses. Kemudian beliau menjawab kalau kunci sukses menurut saya adalah ketika kalian semua anak-anak SMA ini kemudian bisa menjadi dokter, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi akuntan dan lain sebagainya, yang sifatnya duniawi yang kalian anggap itu sukses, akan tetapi pada saat yang bersamaan kalian tidak lupa dengan yang namanya Tuhan seperti itu.
maka itu adalah sukses yang sebenarnya. Jadi untuk teman-teman semua yang di luar sana, di USK ataupun di luar sana yang menonton podcast ini, jangan lupa kita hidup di dunia tidak selamanya dan bakal ada akhirat yang menanti kita. Jadi jangan lupakan itu dan tetap berbuat baik seperti itu. Wah, Masya Allah, untuk buat Ali nih Bang. Kalau dari Ana mungkin bersama dengan Bang Hakan, tapi mau menukil salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi kita sebagai manusia yang lahir di zaman ini ya, apalagi di zaman media sosial ini, maka kita harus bermanfaat juga untuk kawan-kawan kita. Sebagaimana kita bisa bermanfaat ya, secanggup apa kita bermanfaat gitu, baik dari media sosial, baik dari mungkin sesuai dengan jurusan kita, orang-orang yang misalnya jadi dokter bermanfaat untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin dari yang ilmu komunikasi bisa nanti membantu untuk mensiarkan kebaikan-kebaikan itu, dan juga misalnya dari yang manajemen seperti Ana bisa membangun bisnis-bisnis yang syariah dan bisa membantu orang banyak dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Mungkin itu dari Ana. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah banget nih, udah dapat insight yang baru dari Bang Hakan dan Bang Ali. Gak kerasa nih Bang, udah selesai nih podcast kita hari ini. Dan dari obrolan ini kita tahu bahwa hijrah dan membangun citra diri positif itu adalah investasi di dunia dan juga di akhirat. Dan bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih banyak buat LDK Majid USK 2025 yang nantinya akan mengadakan acara besar WAMI. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Bang Hakan dan Bang Ali yang sudah menemani kita sampai akhir. Dan untuk teman-teman di rumah yang sudah setia menonton sampai akhir, terima kasih banyak dan jangan lupa nanti datang ke acara WAMI tanggal 24 sampai 26 bulan ini teman-teman. Buat kalian yang mendengarkan, jangan lupa follow podcast ini dan juga follow akun sosial media LDK Majid. Kalau ada pertanyaan atau ide bisa langsung DM ke Instagram LDK Majid atau Podcast USK. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.